Pak Puji juga anaknya Pak Siap. Terus ada juga itu mic-nya nggak ada nggak bisa dibuka. Ini tuh bermasalah. Harus harus ke Dukcapil perbaikin. Pak Puji yang Virgin ya Bu? Seperti Pak Ibu Kiem, Virgin itu seperti Mama Bu Christine kemarin. Itu kan itu kan bermasalah KTP nicknya nggak bisa. Akhirnya saya ituin pengen divaksin tapi nggak keluar ya sertifikat itu aja persoalannya. Bisa kita vaksin, kita kasih nama orang nanti. Kapan lagi Bu ada vaksin bisa difasilitasi? Soalnya ada beberapa yang kayak ke saya, mungkin bisa cari celah itu supaya yang dari Sumatera ini kan banyak yang mas KTP sana ya, kan nggak mungkin hanya untuk Cicurug nggak Cicurug Bu? Yang mereka Cicurug di Cicurug kan puskesmas Cicurug tuh ada tapi dengan cara online. Karena saya tadi nanya sama teman-teman yang Parung Kuda sama itu, kenapa kalian fasilitasnya nggak bilang nggak ada, saya bilang gitu. Iya kami batasi 200 katanya, tapi kan kalau mereka nggak online kami nggak ngasih katanya gitu. Mungkin bisa di ini ya Bu, bisa minta untuk pendaftaran online-nya di mana, biar nanti saya kasih tahu sama simpatisan GKI Cicurug. Kalau online ya peduli lindungi. Nah, untuk daftarnya itu. Iya, peduli lindungi. Langsung daftar di situ. 1.000. Iya. Nanti dikasih tahu di mana dia akan divaksin gitu loh. Ada kan yang ini di sini nggak ada. Tapi kalau memang dia mau ikut ke kita, kan hitungannya kemarin paling 28 hari dari kemarin itu. Kan belum ikut. Dari kemarin kalau nggak salah tanggal 4 Oktober. Kan vaksin kedua. Kan belum ikut. Namanya belum. Gak apa-apa. Ibu, jam sudah menunjukkan jam 7. Kita mulai ya PR kita pada hari ini. Stop. Monggo. Silakan. Bos kita. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Wah, senang sekali rasanya Selamat malam. Ibu semua pada kesempatan malam hari ini. Mari sebelum kita lanjutkan, kita buka PRT kita dengan sebuah pujian, yaitu yang diambil dari Kidung Jemaat 454, yaitu berjudul Indahnya Saat Yang Teduh. Indahnya saat yang teduh. Menghadap
doa buka, saya minta tolong Ibu Arpin untuk memimpin kita di dalam doa. Dipersilahkan Bu Arpin, mic-nya bisa dinyalakan dulu. Oh ini Mic-nya dipencet dulu Bu. Nah, silakan Bu, doa buka, mohon dibantu, bisa Bu? Oh, oke. 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 Boleh Bu? Oh, oke. Baik, kalau gitu mungkin saya minta tolong Bundari, boleh? Mic-nya Oke. sudah. Baik Bapak Ibu, Pak Samuel. Suara saya terdengar Pak? Masuk Bu, masuk. Dengar. Oke. Jelas Ibu dari di Iya. Gang Ciambar. Mari kita bersama-sama membuka persekutuan malam ini dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur Tuhan, di mana Engkau selalu mendampingi kami, Engkau selalu menjaga kami, kehidupan kami ada di tangan-Mu. Dari pagi Tuhan, siang, sore, hingga malam hari ini, Engkau tetap sertai kami. Kalau saat ini Tuhan, kami dapat berkumpul, berjumpa, walaupun melalui media Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami mohon Tuhan, Engkau juga yang menjaga kami dalam acara ini Tuhan, terutama saluran yang kami pakai. Biarlah Engkau sendiri yang mengawal firman Tuhan yang akan kami dengar juga hari ini. Begitu juga Tuhan, kami serahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhir hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Bundari. Baik, kita akan bersama buka bacaan kita yang diambil dari Yakobus 3. Yakobus 3 ayat pertama sampai dengan 12. Ya, Bapak Ibu. Yakobus 3 ayat pertama sampai dengan 12. Kita akan mendengarkan pembacaannya. Mana ya? Punya ayah nggak ada. Sebentar Bu, sebentar. Ini mau di Lagi play. Bersabar Bu, tenang. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai,
dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ya, demikianlah pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau kita dengar gitu ya beberapa berita, sepertinya dari dulu sampai sekarang ya, kita nggak bisa lepas dari yang namanya hoak ya. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya berita bohong. Ya. Dan itu cepat banget tersebarnya. Kira-kira Bapak Ibu, kenapa sih berita bohong itu cepat banget tersebarnya? Berita itu sebelum diketahui kebenarannya udah kesebar duluan biasanya. Kira-kira kenapa? Ayo, kira-kira Bapak Ibu, kenapa tuh kira-kira? Karena media sosial, Pak, sekarang. Media sosial. Oke, Bu. Terima kasih, Bu Dari. Ayo, Bapak Ibu yang lain, kira-kira kenapa? Ayo. Beritanya heboh banget. Beritanya heboh. Oke. Terima kasih, Bu Retno. Seperti ini ya. Kalau mercon gitu ya, heboh jadinya udah kesebar. Ayo, Bapak Ibu yang lain. Kira-kira kenapa sih berita zaman sekarang belum ketahuan bener apa enggaknya udah kesebar duluan? Ayo, kira-kira kenapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Coba. Menurut Bapak Ibu aja, ayo gimana kira-kira? Seru. Seru! Wah, karena beritanya seru ya Uti ya. Wah, jadi langsung ini ya, langsung sebar karena seru. Oke. Nah, Bapak Ibu, banyak sih sebenarnya alasannya gitu ya. Ada yang karena media sosial zaman sekarang, ada yang karena beritanya seru gitu ya. Apalagi kalau gosip ya, sesuai namanya, makin digosok makin Sip. sip. Nah, itu dia. Udah kayak batu ya Bapak Ibu ya, udah kayak apa namanya? Ubin gitu ya. Ubin tuh makin digosok makin kinclong. Nah, begitu juga dengan gosip, makin digosok makin sip ya. Atau juga apa yang lain, berita-berita bohong karena apa namanya? Cepat tersebarnya gitu ya. Pasti banyak hal Bapak Ibu yang menyebabkan sebuah Menarik, berita pengen itu. tahu. Gimana Bu Marmi? Menarik, pengen tahu. Menarik, pengen tahu. Wah, ya kayak tali. Jadi kita ditarik. Ini tali kemana ya kira-kira? Tarik aja udahlah gitu ya. Ntar yang keluar dari tali itu urusannya belakangan. Yang penting saya tahu dulu ini tali apa nih? Ya, menarik gitu. Tarik terus. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kalau berbicara soal berita bohong, tentu banyak sekali yang menyebabkan berita bohong itu tersebut. Tetapi kalau yang namanya berita, Bapak Ibu, berita itu berarti ucapan. Ucapan itu dikeluarkannya dari mana? Ayo. Dari mulut. Dari hati melalui mulut. Melalui mulut. Tetapi yang membuat kita bisa berkata-kata Hati, apa? Kalau hati dan pikiran kita. Bapak Ibu. Kalau tanpa lidah, oke, ngomong nggak, begini, ya. Susah kita kalau lidahnya ini. Coba kayak kalau di bacaan hari Minggu, gitu ya, Bapak Ibu ya, tentang bacaan di mana ada orang yang tuli dan gagap. Kalau Bapak Ibu sering nonton acara lawak yang ada orang gagapnya, pasti tahu orang gagap itu ngomongnya kayak apa. Susah. Jadi lidahnya, kalau di dalam bahasa Yunani, orang gagap itu diartikan sebagai orang yang lidahnya terikat. Jadi ngomongnya gitu. Apa? Stemming. Kayak dipres gitu ya, kayak mesin pres. Lidahnya pendek.
Nah, lidahnya pendek bisa Bu. Waduh. Kalau lidah pendek ini ya asosiasinya saya kalau lidah pendek saya udah kayak makanan nanti jatuhnya. Berapa meter lidahnya, berapa senti nih panjangnya diukur dulu wah enak nih. Ya. Nah, lidah kita itu ibaratnya satu organ kecil di dalam tubuh, tetapi itu punya fungsi yang besar. Fungsinya apa? Membuat kita bisa berkomunikasi. Membuat kita bisa mengatakan sesuatu. Dan lidah itu salah satu bagian di dalam tubuh kita yang tidak bertulang. Saya nggak bisa ngebayangin Bapak Ibu, kalau lidah itu bertulang. Ya. Walaupun mungkin tulangnya kayak tulang yang bisa di movable, ada sendi-sendi atau segala rupanya gitu ya, tetapi tetap aja akan kaku, susah. Nah, karena ini nggak bertulang, kita jadi bisa menggerakkannya dengan mudah. Tetapi Bapak Ibu di dalam bacaan kita, kenapa dikatakan satu organ kecil tetapi ini berdampak besar? Karena apa? Kalau di dalam bacaan kita Bapak Ibu, surat kepada Yakobus, surat Yakobus mengatakan bahwa lidah itu mengendalikan dia dapat juga mengendalikan sebuah bukan. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Tetapi kalau yang namanya lidah itu tuh bisa membakar hutan yang besar. Kenapa? Karena lidah adalah api. Dan dengan lidah dikatakan di ayat 9, dengan lidah kita bisa memuji Tuhan. Memuji Tuhan, menyatakan berkat ya. Di ayat 10 mengeluarkan berkat. Tetapi apa? Dari lidah yang sama kita bisa mengatakan hal-hal yang penuh racun dan mematikan. Tidak hanya penuh racun dan mematikan, apalagi keluar kutuk. Ya. Kalau Yakobus bilang di ayat 10, dari satu mulut keluar sumber air memancar. Di ayat 11, sumber air memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang tumpah. Contohnya apa? Contohnya adalah lidah. Kalau mata air nggak mungkin kayak gitu, tetapi lidah mungkin. Kenapa? Karena lidah bisa mengeluarkan berkat di waktu yang sama, di waktu yang lain dia bisa mengeluarkan kutuk. Itu lidah Bapak Ibu. Emang kalau dibuat jadi makanan, khususnya lidah sapi, mungkin beberapa dari kita ada yang suka ya lidah sapi. Mungkin. Tapi kalau kita bicara lidah manusia, itu organ yang bisa membangun, tetapi juga bisa menghancurkan. Makanya ada seorang bijak pernah berkata begini, butuh lebih dari setahun untuk membangun sebuah reputasi dengan kata, dengan kinerja, dengan segala sesuatu. Tetapi cukup satu kata yang dikeluarkan oleh lidah yang sama, yang membangun reputasi itu, untuk menghancurkan reputasi kita yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Seperti hoak Bapak Ibu. Dari lidah kita bisa kita mengatakan bahwa berita ini nggak benar. Ini nggak sesuai dengan kenyataan. Tetapi dari lidah kita yang sama, kita juga bisa bilang, saya punya gosip baru loh. Baru kita ngomong tadi, ini berita nggak bener nih, gosipnya nggak beres. Tapi di saat yang lain kita bisa bilang, saya punya gosip baru loh. Tentang ini ada cerita loh, tentang A, B, C, D, E, tentang apa, tentang ini, tentang. Oleh karenanya Bapak Ibu di sini Yakobus mengimbau kepada jemaat-jemaatnya untuk apa? Untuk bijaksana di dalam menggunakan lidah. Lidah adalah api dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang apa? Dapat menodai. Kalau zaman dulu dibilang, ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu, zaman sekarang kita nggak bisa mengatakan mulut kita harimau kita. Mulut kita, media sosial kita, segala sesuatu itu adalah harimau buat kita. Kita bisa mengaum, kita bisa juga memakan orang lain, atau bahkan menjadi peliharaan orang lain. Karena harimau ada yang dipelihara, Bapak Ibu. Ya.
dikasih makan di taman binatang, kebun binatang itu kan dipelihara istilahnya. Mereka diberikan treatment. Di sini Paulus mengatakan bahwa Yakobus mengatakan bahwa ketika tidak dimanfaatkan dengan benar, dia bisa menodai seluruh tubuh karena lidah adalah api. Api kalau kecil, Bapak Ibu, nggak terlalu besar, bisa dimanfaatkan untuk penerangan, untuk masak, untuk segala sesuatu lah ini. Tetapi kalau api itu terlalu besar, maka yang jadi adalah musibah. Yaitu apa? Kebakaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita diberikan lidah oleh Tuhan. Di sini Yakobus tidak bilang bahwa lidah itu salah, enggak. Kita diberikan lidah oleh Tuhan supaya apa? Supaya kita tetap bisa waspada. Yesus selalu ngomong, berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena apa? Karena kita punya satu organ, satu bagian tubuh yang kalau tidak dijaga pemanfaatannya itu bisa berakibat fatal, yaitu lidah. Makanya Tuhan selalu bilang berjaga-jagalah. Itu. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga lidah kita untuk boleh mengatakan sesuatu yang benar. Sesuatu yang sesuatu yang membangun. Ada dua cara, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah kita harus waspada seperti kata Tuhan. Waspada dengan apa? Waspada dengan situasi diri kita. Dalam kondisi tertentu kita bisa menjadi orang yang menjaga diri kita. Tetapi ada masanya ketika diri kita tidak bisa menahan tekanan, maka lidah kita pun bisa juga menjadi sesuatu yang berbahaya. Makanya di dalam menjaga lidah kita, cara yang pertama adalah kita harus tahu kondisi diri kita. Kita harus waspada. Tahu kelemahan kekuatan kita. Mengetahui diri kita. Di mana posisi kita berada. Dan cara yang kedua, Bapak Ibu, untuk menjaga supaya lidah kita ini tetap memancarkan berkat dan bukan sesuatu yang mengutuk adalah apa? Adalah dengan senantiasa memohon petunjuk dari Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Kita berdoa bukan semata-mata hanya mengungkapkan isi hati kita. Tetapi kita juga berdoa kepada Tuhan memohon hikmat. Hikmat dari Tuhan itulah yang menuntun kita untuk boleh menjadi berkat di dalam hidup kita lewat perkataan, perbuatan, tindakan, dan segala aspek diri kita. Niscaya ketika kita bisa melakukan dua cara itu. Gak banyak-banyak Bapak Ibu, cukup dua. Waspada dan minta hikmat Tuhan. Pasti kita bisa mengendalikan diri kita. Bahkan kita juga bukan mengekang lidah kita, tetapi kita mengontrol lidah kita. Supaya apa? Supaya keluar berkat dari lidah kita. Bukan mengeluarkan kutuk, tetapi mengeluarkan berkat. Bukan mengeluarkan sesuatu yang meruntuhkan, tetapi mengeluarkan sesuatu yang membangun bagi kita. Biarlah firman ini menjadi berkat kita boleh lakukan di dalam keseharian kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh selesai, Bapak Ibu, kita akan naikkan beberapa pokok doa syafaat. Di sini kita akan berdoa secara khusus untuk Saudara Renward atau biasa dikenal dengan Ade Siahaan. Saya dapat kabar kondisi beliau menurun tadi. Juga kita mau berdoa untuk rekan-rekan kita yang lain juga. Lalu juga untuk proses renovasi gedung pelayanan.
mana sudah hampir selesai Bapak Ibu. Juga persiapan kegiatan ibadah di gereja yang on-site. Kita berdoa supaya Tuhan boleh terus melindungi. Barangkali ada lagi pokok-pokok doa lainnya, Bapak Ibu. Tambahan Pak Sam. Silakan Bu Lina. Iya Bu. Halo. Halo. Iya Bu, silakan Bu. Icel anaknya Kevin dirawat karena bayi kuning ya. Gitu. Oh, oke. Anaknya Pak Kevin ya. Namanya Icel. Panggilannya Icel. Oh, panggilannya Icel. Oke. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Mama siapa? Besok mau berobat, kontrol. Oke. Siap, terima kasih Bu Warti. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, Untuk acara suci Pak Sam, Oke, untuk acara suci. suci tanggal 23. Oke. Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau memberikan pengajaran bagi kami untuk mengendalikan lidah kami ya Bapa di dalam situasi ini. Mampukan kami ya Bapa sebagai anak-anak-Mu untuk boleh menjadi berkat, menggunakan lidah kami menjadi sesuatu yang membangun, bukan menghancurkan, menjadikannya sebagai sesuatu yang memancarkan berkat dan pakai kami, urapi dan mampukan kami ya Bapa untuk melakukan tugas ini. Kami pada saat ini bersehati berdoa. Kami mengingat kondisi dari saudara kami terkasih, saudara Renward Adesihaan. Kami berdoa biarlah Engkau senantiasa menguatkan, Engkau yang boleh beracara, Engkau yang memberikan semangat bagi dia dan juga bagi keluarga yang mendampingi di sana. Biarlah segala pengobatan yang dilakukan menjadi berkat bagi kita, bagi saudara Adesihaan. Kami berdoa juga untuk anak dari Bapak Kevin dan Ibu Nila, anak Icel ya Bapak, Engkau yang juga boleh terus pulihkan kondisinya. Engkau yang boleh terus senantiasa memakai kedua orang tuanya untuk boleh mendidik anak yang Kau percayakan ini. Juga anak saudara kami yang lain, kami mengingat Mama Kesia yang besok akan kontrol ya Bapak untuk pengobatan, biar Engkau juga boleh sertai dan berkati terus. Kami juga mengingat proses renovasi gedung pelayanan ya Bapak yang terus berjalan, terus bergulir, biarlah Engkau cukupkan segala kebutuhannya, Engkau yang boleh terus hadir dan beracara, melindungi para pekerja, juga boleh mengirimkan para donatur untuk mendukung di dalam dana dan doa. Juga untuk para aktivis gereja ya Bapak yang tiada pernah berhenti melayani, para penatua, para guru-guru sekolah minggu, anak-anak remaja, para pengurus komisi maupun kelompok kerja, juga untuk karyawan gereja, biar Engkau juga senantiasa sertai dan berikan semangat melayani kepada mereka, dan juga semangat menghamba kepadamu. Biarlah di tengah situasi pandemi ini, Engkau boleh semakin menguatkan mereka. Kami berdoa juga untuk pelayanan GKI Cicurug, di tengah situasi yang sulit ini, biarlah Engkau yang terus berkati, Engkau yang terus cukupkan segala kebutuhan, khususnya untuk pelayanan yang dilakukan secara daring. Tumbuhkanlah semangat di dalam diri jemaat kami ya Bapak. Biarlah Engkau yang terus senantiasa hadir di tengah kehidupan gerejamu ini. Kami juga berdoa ya Bapak untuk acara Cici Suci dan juga lawatan klasis ke Komisi Lansia mendatang. Engkau yang juga boleh berkati semua acara ini supaya berjalan dengan baik dan menjadi berkat. Untuk juga ibadah onsite yang telah dilakukan, biarlah ya Bapak, Engkau yang boleh terus senantiasa memberkati dan menjaga jalannya kegiatan ini. Biarlah Engkau yang juga terus memberikan semangat bagi setiap yang melayani, memberikan perlindungan kepada mereka yang datang. Dan biarlah segala sesuatunya menjadi berkat
bagi semua yang ada, termasuk untuk pelayanan gerejamu. Untuk rencana-rencana ke depan dari gerejamu ini, biarlah kau berkati. Penanganan pandemi juga yang dilakukan oleh pemerintah kami, kau yang juga terus senantiasa pantau dan kau yang senantiasa mengawal semuanya supaya berjalan dengan baik. Biarlah masyarakat kami boleh patuh terhadap protokol kesehatan. Para tenaga kesehatan dan para dokter boleh engkau berikan semangat dan juga perlindungan serta kecukupan bagi mereka. Juga biarlah pemerintah kami, aparat dari tertinggi hingga terendah, boleh terus mengupayakan langkah-langkah terbaik supaya bangsa dan negara kami boleh keluar dari pandemi ini. Untuk setiap kami ya Bapa, di tengah pergumulan kami, biarlah Engkau yang berkati semua. Biarlah semuanya, kehidupan kami boleh menjadi berkat dan semakin didekatkan hanya kepadamu saja. Dalam nama anakku Tuhan Yesus Kristus, kami menyempurnakan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, kita akan menutup rangkaian ibadah kita, rangkaian PRT pada kesempatan malam hari ini dengan sebuah pujian yang diambil dari NKB 211, yaitu Pakailah Waktu Anugerah Tuhan. Hidupmu singkat bagaikan kembang, mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jari-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Baik, Bapak Ibu, demikian PRT kita sudah selesai untuk kesempatan malam hari ini. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan ibadah. Yang pertama adalah untuk pelaksanaan ibadah on-site atau ibadah di gereja. Bapak Ibu, beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah di gereja. Yang pertama adalah mendaftarkan diri lewat link yang tertera di sini ya, gitu ya. Maksimal 1 hari sebelum ibadah atau hari Sabtu. Yang kedua adalah yang menunjukkan bukti pendaftarannya, dan yang kedua juga ditunjukkan adalah kartu atau sertifikat vaksin. Kartu atau sertifikat vaksin ini Bapak Ibu, kalau ada yang punya print boleh printin, tapi akan lebih memudahkan jika pakai yang dari aplikasi. Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi Peduli Lindungi dan silakan masukkan data-data yang dibutuhkan. Termasuk NIK di sana, nanti akan keluar
bila mana sudah divaksin. Jadi salah satu persyaratannya adalah sudah divaksin. Dibuktikannya lewat apa? Lewat ini kartu vaksin yang dapat diakses lewat aplikasi Peduli Lindungi. Bisa di-download di handphone Bapak Ibu masing-masing, juga memakai masker sebelum atau pada saat jalannya ibadah dan setelah ibadah usai, serta apa yang paling penting adalah hadir lebih awal, maksimal 15 menit sebelum ibadah mulai. Karena apa? Karena dari pengalaman kita Bapak Ibu, karena akan dicek data-datanya, tentu ini akan memakan waktu, akan dicek, ditembak suhu, protokol kesehatan segala sesuatunya. Dan juga khusus ibadah onsite di gereja itu bagi mereka yang berusia 17 sampai dengan 60 tahun. Bagi yang di bawah 17 tahun, Bapak Ibu, anak-anaknya silakan mengikuti ibadah remaja secara online jam 9, atau yang anak-anak berusia dari TK, pra-TK, batita, segala rupa sampai SMP kelas 2 silakan mengikuti ibadah sekolah minggu secara online jam 8 di YouTube Komisi Anak GKI Cicurug. Linknya akan di-share di grup keluarga maupun grup wilayah. Yang di atas 60 tahun, Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah secara online di rumah saja. Kita berharap situasi terus membaik supaya suatu saat kelak kita bisa kembali beribadah seperti dulu. Jangan lupa hal-hal ini Bapak Ibu tolong diperhatikan. Jadi nggak ada lagi ya Bapak Ibu yang nanti ketika datang ke kalau ada yang masuk ke gedung gereja udah daftar ibadah tetapi nggak bisa menunjukkan kartu vaksin, kami mohon maaf, hati Bapak Ibu silahkan mengikuti ibadah secara online. Karena apa? Bapak Ibu pergi ke mall, yang ditanya pun sama, apakah sudah ada kartu vaksin atau belum. Pergi keluar kota atau kemanapun sama, pertanyaannya sama. Sudah vaksin atau belum? Oke sudah, tetapi bukti otentiknya adalah lewat kartu atau sertifikat vaksin yang bisa di-download lewat aplikasi yang memang dibuat oleh pemerintah. Lalu yang kedua terkait dengan persembahan, Bapak Ibu, persembahan ada beberapa cara terkait dengan persembahan. Mana nih? Kok hilang? Oh, ada di bawah kayaknya nih. Ya, saya hilang sebentar ya. Nah, ini dia. Untuk persembahan, metodenya ada yang pertama lewat transfer, seperti biasa, ke rekening demikian. Lalu juga bagi yang mau mengumpulkan secara tunai juga boleh dititipkan pendamping atau dikirim ke gereja lewat tata usaha. Lalu juga untuk donasi pembangunan bisa lewat transfer ke rekening yang tertera, maupun juga kalau secara tunai diantarkan ke gereja dalam amplop tertutup dengan dituliskan tulisan donasi gedung pelayanan GKI Cicurug, jangan lupa darinya, jangan lupa dari siapa, supaya ini untuk pencatatan kami, begitu ya, memudahkan pencatatan kami. Dengan pembagian wilayahnya seperti ini, Bapak Ibu bisa perhatikan, dan juga daftar penatua pendampingnya beserta Bapak Ibu silahkan mengakses Instagram GKI Cicurug atau di Facebooknya GKI Cicurug. Kenapa? Karena semua informasi tentang ibadah ada di situ. Itu saja kalau dari saya, Bapak Ibu. Barangkali ada lagi yang mau menambahkan, dipersilakan. Kalau ada lagi tambahan, dipersilakan. Cici Suci jangan lupa Bapak Ibu sekedar menyampaikan ada ibadah Cici Suci nanti tanggal 23 ya. Lalu juga lansia tanggal 22 itu akan geser jamnya karena ada 29 Pak. 29 ya? 29. Oh iya, maaf, koreksi. Rebu pagi. Rebu pagi ya, 29 ada lansia khusus karena ada lawatan dari klasis begitu ya. Jam 9 tanggal 29. Jam 9 tanggal 29. Tanggal 23 jam 7 malam itu ada persekutuan Cici Suci secara online ya, Cici Suci dan penginjil. Jadi di tanggal 22 bisa ada PRT lansia yang edisi tidak seperti biasa karena minggu depan kita akan PA di minggu ketiga seperti itu.
Itu saja Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada lagi pengumuman. Tambahan Pak Sam, kalau nggak ada Silakan, dari Bu. aku, ya. Bagi Bapak Ibu lansia yang mempunyai talenta untuk menyanyi, segera mengirimkan rekamannya ke grup lansia atau ke Penatua Samuel, biar nanti itu apa namanya ya Pak? Disusun, Bu. Min. Disusun. Iya, Bu Retno tuh, yang talentanya nyanyi bagus-bagus itu tolong ya perhatiannya. Saya nyusul aja terakhir nanti. Terima kasih. Saya bantu edit ya Bu ya, jangan disuruh nyanyi. Mohon maaf Lansia kalau nggak diajak, disuruh Bu. nyanyi. Oke. Nanti Lagi, saya Bapak duet Ibu. aja sama Pak Sam. Waduh, Lihat maut, Bu. maut. Terima Lagi, kasih. Bapak Ibu. Ya, Ada lagi Pak Bapak Men, Ibu? Pak Men, Bu Sarjila, Bu Suminem tuh belum ngirimin. Sudah diwakili, Bu. Udah. Sudah diwakili Pak Tantan. Kok aneh Pak Tang malain doi. Aduh Ada lagi Bapak Ibu? Udah cukup Pak saya. Oke, terima kasih Bu Terima Marni. kasih. kasih. Ya. Yang lain ada lagi? Semua. Baik, kalau sudah tidak ada, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan 3M dan 1T. Saya dengar di radio nih, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan apa? Tidak berkerumun T-nya, ya. Tolong itu diingat. 3M dan 1T. Itu baru lagi tuh, saya nemu di radio tadi pagi soalnya. Oke, T-nya apa, Pak? tetap sehat, tetap semangat. Ya Bu Email Apa silakan. tadi? T-nya apa? T-nya tidak berkerumun. Ya, kalau itu kan menjauhi kerumunan. Kalau menjauhi berarti kan kita lihat ada kerumunan ya. Ada kerumunan dong. Ini tidak berkerumun. Tidak buat Trump. Bukan boleh Bu, tapi secara online. Ya, makan Tanggal 10 kan disediakan mau buat masing-masing. Trump. Ya, Uti ya. Iya. Tanggal 10 mau buat Trump ya? Aduh. Oh, Pucok tanggal 10. Om Wujo. Pucok. Baik Bandung. Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada, selamat kasih, malam, Pak tetap Sam, sehat, untuk tetap firman-Nya. semangat, Terima kasih, Pak tetap Sam. bersuka cita. Tuhan memberkati. Semuanya. Waduh, eta saha.